Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Dealian Cayani dengan NIM 21141011013 dari Prodi Hukum Hindu jurusan Dharma Sastra semester 3 kelas A. Jadi, kali ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah tindak pidana korupsi dosen pengampu Ida Ayu Aryani Kemenuh, SSOS HMPhilH. Tema dari video yang saya buat ini yakni mengenai tindak pidana korupsi terkait adanya aksi suap menyuap yang terdapat di lingkungan lembaga negara Mahkamah Agung diusut tuntas oleh KPK. Suap atau penyuapan ialah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang tindak pidana suap, pengertian tindak pidana suap berarti tindakan pemberian uang dan barang atau bentuk lain dari penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Tujuan dari suap ialah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang, pegawai, pejabat, orang atau orang-orang tertentu yang disuap. Dalam kasus penyuapan, terdapat 3 unsur, yakni pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserah terimakan. Berikut ialah penjelasan mengenai 3 unsur terkait suap menyuap. Unsur yang pertama yaitu penyuap. Penyuap adalah orang yang memberi suap. Penyuap dapat diartikan juga sebagai pemberi suap dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Ada 2 jenis penyuap, yakni penyuap aktif dan penyuap pasif. Penyuap aktif adalah salah satu pihak yang menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa barang atau uang. Sedangkan penyuap pasif adalah penyuapan yang dilakukan untuk pihak yang menerima suap baik barang atau uang. Unsur yang kedua yaitu penerima suap. Penerima suap adalah orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya. Unsur yang ketiga yakni barang atau jasa digunakan dalam melakukan suap. Hal ini untuk dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan. Suap menyuap termasuk tindak pidana korupsi karena telah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya dirumuskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Baik, berikut saya akan memaparkan satu contoh aksi tindak pidana korupsi mengenai suap menyuap yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung. KPK menetapkan Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di daerah Semarang, Jakarta, dan Jawa Tengah. Para tersangka berasal dari Mahkamah Agung adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Panitera Pengganti Mahkamah Agung Eli Tripangestu, 2 PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung Desi Yustaria dan Muhajir Habibi, serta 2 PNS Mahkamah Agung Al-Basri dan Redi. Menurut Ketua KPK, Firly menyebutkan dugaan suap bermula saat gugatan perdata dan pidana terkait aktivitas koperasi inti dana bergulir di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara itu, inti dana memberi kuasa kepada 2 pengacara, Yosef Parera dan Eko Suparno, yang kemudian mereka tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri Semarang. Kedua pengacara itu kemudian melakukan pertemuan dengan pegawai-pegawai kepanitraan Mahkamah Agung. Lalu mereka diharapkan bisa mengondikasikan putusan sesuai keinginan Yosef Parero dan Eko Suparno.
Lalu terjadilah aksi suap dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim. Sumber dana yang diberikan Yosef Parero dan Eko Suparno pada majelis hakim berasal dari Herdianto dan Ivan, Desi Justisia dan Eli Tripangestu sebagai perantara uang tersebut dalam menjalani kasus suap menyuap ini. PNS Kepanitraan Mahkamah Agung juga terlibat sebagai perantara. Uang yang diberikan sejumlah $202.000 Singapura atau sekitar 2,2 miliar. Desi membagi-bagikan uang ini kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Desi menerima 250 juta, Muhajir Habibi 850 juta, Eli 100 juta, Sudrajat Dimyati 800 juta. Yosef dan Eko berharap suap yang telah diberikan bisa membuat Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan putusan kasasi yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Pilot. Namun pada akhirnya aksi suap menyuap ini diketahui oleh KPK sehingga terjadilah suatu tindakan yang diusut tuntas oleh KPK. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai tindak pidana korupsi yang mengangkat tema terkait adanya aksi suap menyuap yang terdapat di lingkungan lembaga negara Mahkamah Agung yang diusut oleh KPK. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.